Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu, 17 Agustus 2024, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Hari ulang tahun yang ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan salam kebangsaan. Merdeka! 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 Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kau perkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah menghormati pemimpin. Menghormati pemimpin. Berdasarkan surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah menghormati pemimpin. Jika kita membicarakan tentang pemimpin, sebenarnya mempunyai pengertian yang sangat luas. Bacaan kita saat ini diawali dengan menyebut sebagai pendatang dan perantau. Dalam bacaan kita, orang-orang percaya dari Yahudi di tempat yang mereka datangi sebagai tempat atau daerah yang baru. Di daerah itu tentu mempunyai budaya, tata cara, dan kebiasaan tertentu. Oleh karena itu, keteguhan iman harus tetap dijaga menjalani hidup bersama tersebut. Disinilah kehidupan orang-orang percaya harus melaksanakan hak dan kewajiban di dunia ini.
dengan tetap berdasar pada kebenaran dan kebaikan sesuai kehendak Tuhan. Sobat Petra yang dikasihi Tuhan, salah satu bentuk hak dan kewajiban orang-orang percaya adalah tunduk kepada mereka yang memiliki otoritas, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, begitu dalam bacaan kita ya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya tentu hidup bersama dengan orang-orang atau penduduk setempat. Hak dan kewajiban itu antara lain disebutkan dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja maupun pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bagaimana bila pihak yang berotoritas atau yang memimpin itu menyebabkan orang percaya menderita? Surat 1 Petrus tidak memberi penjelasan mengenai pengecualian atau kualifikasi tentang tipe otoritas yang harus kita patuhi. Itu berarti kita harus tunduk, baik karena orang yang berotoritas itu bersikap benar dan adil ataupun tidak, atau karena mereka melindungi kita ataupun tidak. Kewajiban-kewajiban kita adalah tunduk, walaupun kita menilai bahwa mereka tidak layak menerimanya, atau karena orang yang duduk di pemerintahan bukanlah orang yang kita pilih dalam pemilihan umum atau pemilu. Kita tunduk karena posisi yang Allah berikan kepada mereka. Kita tunduk karena Allah. Tuhan telah memilih dan menetapkan mereka. Mungkin saja pihak yang berotoritas tidak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tetapi pada suatu saat mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah, yaitu ajaran dari surat 1 Petrus yang kita baca tadi. Dan kita pun harus memberi pertanggungjawaban mengenai ketaatan kita kepada Allah dalam hal tunduk kita kepada pihak yang berotoritas tersebut. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, apakah kita harus diam saja ketika melihat hal yang tidak benar atau tidak baik yang dilakukan oleh pemimpin seperti itu? Jawabannya tentu saja tidak. Tentunya kita tidak diam saja melihat hal yang tidak benar atau tidak baik yang dilakukan penguasa atau yang berotoritas itu. Kita juga harus bersikap, antara lain mengingatkan atau meminta pihak otoritas itu untuk juga bertindak yang benar dan baik, melaksanakan tugas mereka sesuai hukum yang berlaku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menghormati pemimpin meliputi lingkup yang sangat luas, bisa di keluarga, di jemaat, maupun di masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita bersyukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, proses pergantian kepemimpinan di negara kita, pemilu capres dan cawapres maupun caleg beberapa waktu lalu sudah berjalan baik. Sebentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kita doakan dengan penuh harapan semua berjalan baik. Hasil dari pemilu capres dan cawapres maupun caleg serta pilkada nantinya tentu tidak memuaskan semua pihak. Oleh karena itu dari surat 1 Petrus kita bisa belajar menyikapi pemimpin kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Bagaimana menerima dan menghormati mereka karena Allah. Tuhan menyertai dan memberkati bangsa dan negara kita. Selamat memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Tuhan yang berkuasa juga atas bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas pengajaran-Mu pada saat ini. Melalui surat 1 Petrus, Engkau telah mengajarkan kami untuk menghormati pemimpin dalam kehidupan bersama di dunia ini, berdasarkan iman yang teguh, berdasarkan kebenaran dan kebaikan dalam kehendak-Mu, kami mengabdikan diri untuk berguna bagi kehidupan kami bersama, baik di lingkup keluarga besar, baik di lingkup jemaat-Mu, maupun di lingkup kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Bapa di surga, jadikan kami anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang senantiasa berjalan berdasarkan iman yang teguh di dalam Engkau. Menghadapi segala sesuatunya, biarlah kami senantiasa Kau pakai untuk hidup bersama dalam damai sejahtera bersama. Di hari yang istimewa ini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini, berkatilah Tuhan untuk semua bukan hanya rutinitas semata, tapi benar-benar dalam penghayatan, dalam ucapan syukur, dan niat untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan kehendak-Mu, mendatangkan damai sejahtera bersama. Bapa di surga, serta dan berkatilah kehidupan kami masing-masing dan kehidupan kami bersama pada hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui. Bapa di surga, saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra, berkatilah mereka agar semakin dapat berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.